Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, bagaimana sekarang untuk belajarnya? Mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk terus belajar mencari ilmu. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar tematik ya dalam muatan pelajaran matematika. Teman-teman silahkan dibuka bukunya halaman 114. Di halaman 114 kita akan belajar tentang bangun ruang. Kalau kemarin kita belajar bangun datar, sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Yuk kita pelajari sekarang ya. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 sisi. Sisi apa saja? Ya, sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bangun ruang itu apa? Bangun ruang itu bentuknya seperti apa? Bangun ruang itu seperti ini. Teman-teman pasti punya ya. Siapa yang punya di rumah? Ya. Nah, kalau teman-teman punya, ini itu disebut dengan bangun ruang. Ya, bangun ruang memiliki 3 sisi. Atau bangun ruang itu adalah bentuk bangun 3 dimensi. Ya, jadi bisa dilihat dari berbagai arah, dari berbagai sudut. Ya, bangun ruang memiliki 3 sisi, sisi lebar, panjang, dan tinggi. Ya, ini lebar, ini panjang, dan ini tinggi. Ya, nah bangun ruang itu bentuknya apakah seperti kubus saja? Nah ini namanya kubus ya, bangun ruang yang berbentuk kubus. Bangun ruang itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Apa saja macam-macam bangun ruang? Coba teman-teman perhatikan, Ibu Guru di sini punya gambar, ya. Nah ini adalah macam-macam bangun ruang. Bangun ruang itu ada bangun ruang yang berbentuk kubus, kemudian ada bangun ruang yang berbentuk balok, ada bangun ruang yang berbentuk bola, tabung, kerucut, prisma, limas, dan fristum. Ya, nah yang ini tadi yang teman-teman pasti punya, ini adalah bangun ruang yang berbentuk kubus. Ya, yuk kita pelajari lagi sekarang ya tentang kubus. Di dalam bangun ruang itu memiliki atau ada yang disebut dengan ruas garis atau rusuk, ada yang disebut dengan sisi, dan ada yang disebut dengan titik sudut. Kalau kemarin kita belajar di bangun datar, itu ada juga yang namanya ruas garis, dan ada yang namanya titik sudut, serta ada yang namanya sudut. Kalau di dalam bangun ruang itu ada 3 ya, ruas garis atau rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah sekarang apa yang disebut dengan ruas garis? Ruas garis adalah garis yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian apa yang disebut dengan sisi? Kalau sisi itu, kalau di dalam kubus itu bisa disebut juga dengan dindingnya. Ya, depannya itu dindingnya. Ya. Nah, sekarang kalau titik sudut, apa yang disebut dengan titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan antara 2 garis. Ya, garis yang pertama yang ke atas sampai garis ke bawah, itu ini yang disebut dengan titik sudut. Ya, yuk kita belajar. Lihat teman-teman kubusnya yang Ibu Guru pegang. Nah di dalam kubus ini mana yang disebut dengan ruas garis atau rusuk? Ruas garis atau rusuk sama antara bangun datar dengan bangun ruang. Ya, nah garis ini yang disebut dengan rusuk atau ruas garis. Ya, nah ini sekelilingnya sama disebut dengan ruas garis. Kemudian yang mana yang disebut dengan sisi? Ini permukaan ininya. Semua permukaan ini itu disebut dengan sisi. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah sekarang mana yang disebut dengan titik sudut? Kalau titik sudut itu ujungnya ini nih. Yang ujung ini itu disebut dengan titik sudut. Ya, nah sekarang kita belajar untuk menghitung ada berapakah titik sudut, ruas garis, dan sisi dalam bangun ruang berbentuk kubus. Ya,
Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Ruas garisnya dulu. Ruas garisnya ada berapakah ruas garis di dalam bentuk kubus? Coba teman-teman perhatikan. Ruas garis itu adalah garisnya. Nah, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Nah, yang titik-titik juga sama ya. Itu termasuk ruas garis terputus-putus. Kenapa ini gambarnya terputus-putus? Karena belakangnya jadi tidak kelihatan ya. Tapi tetap teman-teman harus hitung. Kita ulang kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dalam bentuk kubus, bangun ruang yang berbentuk kubus atau bangun ruang yang berbentuk balok, jumlah rusuknya itu ada 12. Ya, paham ya? Kita ulang kembali yuk. Ada berapakah rusuk dalam bangun ruang berbentuk kubus? Ya, kita hitung. 1, 2, kita ke bawah dulu ya biar gampang ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi sekali lagi, ruas garis atau rusuk di dalam bangun ruang yang berbentuk kubus jumlahnya ada 12. Nah, sekarang sisinya ada berapakah jumlah sisinya? Nah, untuk menghitung jumlah sisinya, coba teman-teman perhatikan. Ada berapakah dinding dalam kubus seperti ini? Kita hitung sama-sama. Yang di atas dulu biar gampang. Atas 1, 2. Kemudian depan dan belakang. 3, 4 yang belakang. Pinggir 5, 6. Berarti jumlah sisi bangun ruang kubus ada 6. Ya. Bisa ya teman-teman ya? Paham? Kita ulang sekali lagi yuk. Bangun ruang kubus sisinya memiliki berapa? Kita hitung. Atas dulu 1, kemudian bawah 2, depan 3, belakangnya 4, kemudian samping kiri dan samping kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun ruang, sisi dalam bangun ruang memiliki 6 ya, atau bangun ruang kubus memiliki 6 sisi. Nah, sekarang titik sudutnya kita hitung sama-sama titik sudutnya. Oke, titik sudutnya itu ujung ininya ya. Kita hitung sama-sama ada berapa ujungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti sudah ketahuan sekarang titik sudut dalam bangun ruang yang berbentuk kubus ada 8. Bisa semua teman-teman? Oke, alhamdulillah kalau teman-teman sudah bisa. Nah, sekarang lihat di halaman 115, kita akan belajar, kita akan menentukan ada berapakah ruas garis dalam kubus ini ya. Ada berapakah jumlah ruas garisnya? Tadi sudah diketahui jumlah ruas garisnya itu ada 12 atau jumlah rusuknya ada 12. Ruas garisnya yang mana saja? Ruas garisnya kita mulai dari bawah dulu. Nah, dari bawah dulu boleh atau dari atas dulu boleh ya. Kalau tadi dari atas dulu, sekarang kita dari bawah dulu, sama saja. Dari bawah A, garis titik A berhubungan dengan titik B, berarti ini adalah ruas garisnya. Ruas garis A dan B. Nah, harus ada 12 ya teman-teman ya. Setelah tulis AB, teman-teman kasih tanda koma ya. Nah, kasih tanda di sininya biar tidak lupa ya. Kemudian mana lagi ruas garisnya? Ruas garis yang kedua adalah DC. DC, teman-teman, garis ininya biar tidak lupa. Ini juga berikan tanda koma ya. Nah, sudah 2 ketahuan. Sekarang yang mana lagi ya?
Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagus. Kemudian ruas garisnya adalah E dan F, ya, yang menghubungkan titik E dan titik F. Kasih lagi tanda koma. Mana lagi ya? Kasih lagi begini, tanda begini supaya tidak keliru. Nah, kemudian H dan G. Kita tulis lagi H dan G, koma lagi. Yang mana lagi ya? Nah, setelah itu boleh teman-teman pinggir-pinggirnya dulu. E dan H. E dan H. Kasih lagi tanda. Kemudian apa lagi? F dan G. Boleh. F dan G. Kasih lagi tanda koma. Yang mana lagi ya? Yang belum ya? Oh, yang bawahnya. Betul. A dan D. Ya. Kemudian B dan C. Nah, sudah 12 belum ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, belum Bu, baru ada 8. Sedangkan semuanya ruas garis kita tadi hitung ada 12. Kita cari lagi. Oh, yang pinggirnya yang belum. Oke, kita tulis lagi E dan A. Tulis E dan A. Kasih lagi tanda koma. Kemudian mana lagi ya? Oh iya Bu Guru, D dan H. Kita tulis lagi D dan H. Kita kasih tanda lagi. Kemudian B dan F. Tulis lagi B dan F. Satu lagi teman-teman. Ya, yang satu lagi adalah C dan G. C dan G. Nah, sekarang kita hitung lagi. Jumlahnya tadi harus ada 12. Betul. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hebat. Teman-teman bisa semua ya. Teman-teman anak-anak yang hebat semua, anak pintar semua, pasti bisa mengerjakannya. Semangat ya. Nah, teman-teman sekarang udah tahu bentuk bangun ruang kubus memiliki 12 ruas garis, memiliki 6 sisi dan memiliki 8 titik sudut. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham semua, silahkan teman-teman dibuka halaman 116. Di halaman 116, silahkan teman-teman tentukan ruas garisnya di setiap gambar ini. Teman-teman tadi sudah tahu ya, kalau ini berbentuk prisma. Nah, prisma ini prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya atau dasarnya berbentuk segitiga, ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ini berbentuk segitiga, maka ini disebut prisma segitiga. Dalam prisma segitiga ini ada berapakah ruas garisnya? Silahkan teman-teman tulis di sebelahnya. Ya, ada berapa ruas garisnya? Tuliskan ruas garis apa saja. Seperti contoh yang tadi di papan tulis sudah Ibu Guru jelaskan seperti ini. Ya, tentukan ruas garisnya. Nah, pasti teman-teman bisa semua ya. Semangat ya. Nah, kalau untuk nomor 2 dan nomor 4 itu bentuknya sama dengan yang di papan tulis, sama dengan kubus. Ya, jumlah ruas garisnya, jumlah rusuknya dan jumlah titik sudutnya. Tinggal teman-teman menentukan bagian-bagian ininya saja, ya. AB-nya mana, ya, BC-nya mana dan sebagainya. Oke, paham teman-teman? Semangat ya. Sekarang kalau sudah selesai mengerjakan halaman 116, silakan teman-teman buka lagi di halaman 127. Di halaman 127 tadi sudah dijelaskan sama Ibu Guru tentang bangun ruang prisma. Ya, bangun ruang prisma itu bermacam-macam prisma itu. Ada prisma yang berbentuk segitiga, ada prisma yang berbentuk segi 5 dan sebagainya. Tergantung dasarnya ya, seperti tadi. Dasarnya berbentuk apa ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham, di halaman 128 silahkan teman-teman juga tunjukkan mana ruas garis pada bangun ruang yang ada di sini. Sama seperti tadi,
mengerjakannya ya. Di setiap nomor ini silahkan tentukan ruas garisnya yang mana saja. Sama seperti yang di papan tulis tadi juga ya. Teman-teman pasti bisa ya. Semangat ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah teman-teman bisa semua ya. Teman-teman anak hebat, teman-teman anak pintar, teman-teman anak jenius. Mudah-mudahan selamanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Sekian dari Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.